Jika di video sebelumnya kita emang sudah belajar tentang bagaimana membuat Hello World pada first project Anda di dalam React, maka kali ini kita akan mempelajari tentang basic state di dalam komponen. Ingat, ketika misalnya kita ingin manage state di komponen kita sendiri, maka seharusnya kita menggunakan kelas, bukan function. Nah, ketika misalnya menggunakan function, sebenarnya bisa juga, tapi kita akan menggunakan hook di situ. Oke, tapi itu sangat jauh sekali. Tapi yang jelasnya sekarang kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya. Most of class pasti mempunyai yang namanya constructor. Dan ketika Anda menggunakan React, jika kita ingin memasukkan yang namanya state, maka itu harus di dalam constructor itu sendiri. Nah, di sini biasanya super yang ketika misalnya dia accept yang namanya props, maka kita masukkan ke dalam super maupun constructornya. Tapi itu nanti dulu. Yang kita pelajari yang pertama di sini adalah state dulu. Oke. Yang pertama, saya dulu akan merubah ini menjadi my name is. Ya kan kira-kira seperti itu. Dulunya mungkin Anda pernah belajar Vue.js, tapi Anda jangan keliru. Sebenarnya React sendiri jauh lebih dulu sebelum Vue.js muncul, ya. Jadi sebenarnya ya teknik-teknik seperti membuat state, komponen, ya, itu sebenarnya lebih dulu React daripada Vue sendiri. Nah, ketika misalnya Anda ingin membuat state dulunya di Vue, pasti Anda menggunakan yang namanya data function, ya kan? Tetapi kalau Anda menggunakan React, maka itu sangat berbeda sekali. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana sebenarnya caranya membuat state itu, ya kan? Di sini coba kita buat this state. Nah, di dalam this state ini nantinya kita akan masukkan state apa saja yang kita butuhkan. For example, pada saat ini kita akan membutuhkan yang namanya state dengan nama name. Coba di sini saya buat name sama dengan Irsyad. Nah, sekarang pertanyaan Anda adalah bagaimana cara memasukkan name ini tepat di sini? Apakah bisa dengan cara seperti ini? Coba kita refresh di browser, apa yang terjadi? Sayangnya tidak. Katanya di sini unexpected use of name, tidak ditemukan katanya. Bahkan dia tidak menyadari bahwa ini apa gitu. Nah, ketika Anda menggunakan state di sini, maka Anda harus panggil di sini juga this state, iya kan? Maka ini akan bisa. Anda memperkenalkan bahwa ini adalah state, iya kan? Kira-kira seperti itu. Kita refresh di browser, maka dia muncul di sini. Atau Anda bisa lakukan dengan cara const name sama dengan this state name, sehingga Anda memanggilnya di sini tidak perlu panjang seperti ini, melainkan dengan cara seperti ini saya sudah bisa. Kita refresh di browser, maka hasilnya sama saja. My name is Irsyad. Oke, ini saya besarkan dulu biar supaya jelas Anda lihat ya. My name is Irsyad. Nah, itu untuk basic state-nya. Nah, bagaimana seandainya ketika kita berhubungan dengan API? Nah, ini serunya. By the way, karena kita tidak mempunyai API di sini, kita akan menggunakan JSON placeholder yang bisa Anda langsung buka di browser Anda. Ya, ini dia. JSON placeholder typecode.com. Oke. Anda scroll ke bawah, maka dia akan menyediakan beberapa API seperti post, user, dan to do, foto, dan sebagainya. Ketika misalnya kita klik user yang ada di sini, dan sepertinya kita tidak butuh banyak user. Di sini kita hanya butuh satu saja. Saya ingin mencontohkan kepada Anda bagaimana sebenarnya fetching API. Untuk handle ajaknya, kita memang bisa menggunakan fetch, tetapi saya merasa lebih mudah ketika menggunakan Axios. Maka kita akan menggunakan Axios ya untuk memfetch API yang kita lihat sekarang ini. Nah, oleh karena itu coba dulu buka terminal Anda kembali dan lakukan dengan cara yarn add Axios. Kita enter. Tidak perlu kita tunggu, while it's doing, kita akan lakukan coding kita, ya kan? Yang pertama, coba dulu ini kita hapus, ya kan? Dan ini coba dulu kita hapus, ini juga kita hapus, ya kan? Kita lihat apakah sudah siap. Ya, dia sudah siap dan seharusnya kita bisa menggunakannya sekarang. Oke. By the way, yang tadi saya bilang di sini kita tidak butuh semua yang ada di sini. Artinya kita hanya butuh satu data, maka kita buat di sini /1. Maka di sini muncul user yang pertama yaitu adalah ID 1. Oke. Kemudian kita akan import dulu di sini, import Axios from Axios. Kira-kira seperti itu untuk memasukkan. Ya, ketika Anda menggunakan Vue, saya rasa juga seperti ini ya, kan tidak ada bedanya. Nah, kemudian di sini kita butuh state yang namanya user. By default kita buat dia empty array. Ya, kira-kira seperti itu atau empty object lah bisa dibilang. Di sini kita buat this state, ya kan? Dan kita buat di sini user is empty object. Kira-kira seperti itu. By default kita buat seperti itu. Nah, bagaimana kita fetch ya? Ya kan? Nah, itu sangat mudah sekali. Yang jelasnya sekarang, di sini kita bisa lakukan satu function dan itu menggunakan asynchronous ya. Maka kita buat di sini get user. Kita buat di sini dulu raw function dan pastinya kita menggunakan async di sini karena kita ingin menggunakan yang namanya synchronous.
Nah, ketika misalnya Anda menggunakan Vue.js, Anda sering melakukan seperti ini pastinya. Async get user, ya kan? Dan Anda tahu kabar baiknya ketika Anda menggunakan React pun sebenarnya bisa seperti ini dan bisa juga seperti ini. Nah, itu bagusnya. Tetapi tidak ada koma di sini ya. Kalau Anda menggunakan Vue.js, setiap statement atau setiap metode harus diakhiri dengan koma. Karena ini jika tidak buat itu pasti error. Tapi tidak dengan menggunakan React. Oke. Nah, di sini coba dulu kita buat let respond, ya kan? Kita buat di sini await Axios get. Kita copy aja apa yang ada di sini tadi. Ya, kita copy, kita paste di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita ingin menetapkan bahwa respon atau hasil yang ada dari API ini atau ajak ini itu berhubungan dengan state kita? Oh, itu sangat mudah sekali caranya. Kita akan membuat di sini this set state. Nah, di sini kita belajar keyword baru yang namanya set state. Oke. Kita akan set state ini ke default value yang dikasih oleh response tersebut. Maka di sini kita buat, ya kan, state apa yang kita buat tadi di sini. Nah, jadi cara memanggilnya tidak seperti ini lagi, ya kan? Karena kita sudah menggunakan this set state di sini, maka dia akan langsung menganggap bahwa apa yang ada di dalam sini adalah state. Maka di sini kita buat user sama dengan response data. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membaca function ini? Dulunya ketika Anda mungkin pernah menggunakan view, yang Anda lakukan adalah menggunakan mounted, ya kan? Maka di sini Anda buat this get user. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ketika Anda menggunakan React, mounted itu tidak ada. Yang ada itu adalah component did mount. Ada juga yang namanya component did update. Nah, ketika misalnya ada props di sini yang harus update every time, maka Anda bisa menggunakan update. Begitu juga Anda menggunakan view, biasanya ada updated, ada mounted. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan properti yang sifatnya berubah, maka kita menggunakan mounted di sini. Oke. Nah, sekarang caranya ketika misalnya Anda ingin membuat variabel yang tadi seperti kita contohkan sebelumnya bisa juga. Tapi ketika Anda ingin memanggilnya langsung di sini bisa juga. This state user name. Refresh di browser, maka harusnya muncul di sini. Tapi ingat ketika misalnya Anda merasa ini sangat panjang karena ada beberapa data yang harus kita panggil seperti misalnya username, email, dan ada juga di sini address. Nah, coba dulu kita masukkan satu lagi, itu adalah username-nya. Ya, coba kita copy dan kita paste di sini username. Kita refresh, maka sudah muncul di sini Brad. Kita refresh di sini, maka di sini ada juga Brad dan di sini Lini Graham. Artinya data ini sudah terpanggil sebenarnya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana cara membuatnya di sini. Oh, itu sangat mudah sekali. Const user this state user, ya kan? Kira seperti itu. Dan di sini kita bisa buat user seperti itu. Nah, kita refresh di browser, maka hasilnya sama saja. Ketika misalnya Anda ingin mengambil properti yang ada dalam state, maka Anda bisa buat di sini seperti ini, ya. Itu sama saja hasilnya ya. Kita refresh di browser. Iya, tidak ada yang berubah, namun kode lebih singkat daripada yang tadi. Oke. Jika Anda memahami dengan baik, maka itu sangat bagus sekali. Tapi ketika Anda tidak paham, maka coba Anda ulang-ulang lagi videonya bagaimana cara kerjanya. Ini sangat mudah sekali by the way. Tidak ada yang sulit di sini. Tapi yang saya ingin tekankan kepada Anda, bahwasanya ketika Anda datang dari Vue developer, maka ini yang harus Anda perhatikan. Bahwasanya ketika misalnya kita ingin mengambil dynamic value atau variable, itu menggunakan yang namanya 1 kali brackets. Tidak 2 seperti ketika Anda menggunakan Vue. Ya kan? Dulunya mungkin Anda menggunakan seperti ini. Tapi sekarang tidak. Hanya 1 saja. Itu sudah berhasil. Oke? That's will do for this lesson. I'll see you in the next video.